tak secemerlang nama-nama lain yang muncul dalam daftar ini. Tapi pengalaman dan dedikasinya terhadap persepak bolaan Indonesia sudah tak Guys, ngeri nama besar yang bisa jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Dan ini merupakan dari channel Starting 11. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti mana yang kita sedia maklum bahwa bagaimana cerita ya mengenai tentang Direktur Teknik yang akan memimpin Timnas Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Ngeri nama besar yang bisa jadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Starting 11 guys. Usai menjuarai SEA Games 2023, kepercayaan PSSI kepada Indra Syafri pun meningkat. Mereka pun memastikan status Indra sebagai pelatih Timnas Indonesia U22 akan berlanjut. Juru taktik asal Sumatera Barat itu akan melatih skuad Garuda Muda untuk Asian Games yang akan dihelat di Hangzhou, China pada September mendatang. Sementara itu, Sinteyong akan fokus melatih Timnas Indonesia Senior yang tengah dipersiapkan untuk Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan adanya pembagian tugas itu, posisi Direktur Teknik yang sebelumnya diisi oleh Indra Syafri kosong. Deretan nama pengganti Indra Syafri pun berhembus. Ketum PSSI Erick Thohir seperti dikutip Bola memberi kode bahwa posisi itu akan diisi sosok dari luar negeri. Bisa jadi dari Eropa maupun Asia. Menariknya, nama-nama yang muncul bukanlah orang sembarangan. Siapa saja mereka? Berikut nama-nama besar bakal calon pengganti Coach Indra sebagai Direktur Teknis Timnas Indonesia. Wow, Akira Nishino. Nama pertama yang dirumorkan bakal mengisi posisi Direktur Teknik Timnas Indonesia adalah Akihiro Nishino. Pelatih berkebangsaan Jepang ini sudah tidak asing lagi di telinga para penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, Nishino merupakan mantan pelatih tim nasional Thailand periode 2019 hingga 2021. Sebagai seorang pelatih sepak bola, Nishino memiliki CV yang mentereng. Di level tim nasional, ia memulai dari Jepang U20, berlanjut ke Jepang U23, hingga menukangi timnas Jepang di ajang Piala Dunia 2018. Kemudian ia juga pernah menukangi sejumlah klub kasta tertinggi Liga Jepang seperti Kashiwa Reysol, Gamba Osaka, Nagoya Grampus, hingga Vissel Kobe. Kalau sebagai pelatih sih bolehlah ya, tapi apakah Nishino memiliki pengalaman sebagai Direktur Teknik? Menurut situs Transfermarkt, mantan pelatih Timnas Thailand itu pernah menjadi Direktur Teknis Timnas Jepang periode 2016 hingga 2018. Berhubung Erick Thohir sudah menandatangani nota kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Jepang soal pengembangan sepak bola, potensi Akihiro Nishino menjadi Direktur Teknis Timnas Indonesia sangat besar. Bisa saja ini jadi salah satu bentuk uluran tangan Jepang untuk membantu PSSI meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Oliver Bierhoff. Selain Jepang, Erick Thohir juga menyebutkan kalau dirinya telah menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman untuk bekerja sama terutama di sektor pengelolaan liga. Selain itu, kabarnya Erick juga mencari nama potensial yang bisa mengisi posisi Direktur Teknis di Timnas Indonesia. Salah satu nama yang ditawarkan adalah Oliver Bierhoff. Legenda sepak bola Jerman ini merupakan ex-manajer Timnas Jerman selama kurang lebih 13 tahun. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengembangan di skuad Der Panzer pada periode 2018 hingga 2022. Kegagalan Timnas Jerman di Piala Dunia 2022 membuat Federasi Sepak Bola Jerman memutus kontrak Bierhoff. Kini, mantan penyerang AC Milan itu dikabarkan sedang menganggur dan terbuka untuk pekerjaan baru, namun tetap di dunia sepak bola. Dilansir suara.com,
Pria berusia 55 tahun itu memang tak memiliki pengalaman sama sekali di sepak bola Asia. Biar begitu, dengan berbekal pengalamannya di tim nasional Jerman, Oliver Bierhoff dirasa sosok yang layak untuk mengisi posisi Direktur Teknis Timnas Indonesia yang baru. Antara salah satu calon juga guys, sebagai Direktur Nama Teknik lain dari Timnas. Jerman yang muncul sebagai calon pengganti Indra Syafri adalah Uli Stielike. Beberapa dari kalian mungkin asing dengan nama yang satu ini. Namun perlu diketahui, Stielike merupakan tokoh sepak bola Jerman yang cukup akrab dengan persepak bolaan Asia. Pasalnya sebagian besar karir kepelatihannya dihabiskan di sepak bola Asia. Di sepak Stielike bola sendiri Asia. sudah berkecimpung di sepak bola Asia sejak tahun 2008 saat dirinya melatih salah satu klub Liga Qatar, Al Arabi. Pelatih Bukan berusia kaleng-kaleng. 68 tahun itu juga pernah melatih timnas Korea Selatan periode 2014 hingga 2017. Pernah jadi Menariknya, sosok Korea yang Selatan. menggantikan Stielike tahun 2017 adalah Shin Tae-yong. Kurang lebih 12 tahun ia habiskan untuk berkelana di persepak bolaan Asia. Jadi, sepak bola Asia bukan hal baru bagi Uli Stielike. Selain Bukan di hal sepak baru. bola Asia, ia juga berpengalaman di Timnas Pantai Gading dan Timnas Jerman. Ia merupakan asisten pelatih Der Panzer saat berlaga di Euro 2000. Filosofi permainan Uli Stielike yang mengandalkan stamina, penguasaan bola, dedikasi dan kecerdasan pemain sangat cocok untuk gaya sepak bola Indonesia yang sedang dikembangkan Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Selain itu, dengan pengalamannya ia juga bisa mendidik pelatih-pelatih muda Indonesia. Bukan asing lagi ya guys, ini pelatih dari Jerman itu juga. Satu lagi nama dari persepak bolaan Jerman adalah Holger Osix. Kabarnya namanya jadi salah satu yang disodorkan oleh Federasi Sepak Bola Jerman kepada Erick Thohir. Beda halnya dengan Oliver Bierhoff, pelatih berusia 74 tahun itu memiliki pengalaman di sepak bola Asia. Selain pernah melatih Fenerbahce pada musim 1993-94 dan membawa timnas Australia ke final Piala Asia pada tahun 2011, Osix pernah 2 kali melatih tim kasta tertinggi Liga Jepang, Urawa Reds. Di periode kedua Sebentar ya guys, kalau kita lihat senarai nama-nama besar yang bisa menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia, kebanyakannya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman sepak bola yang berada di Asia guys. Jadi itu salah satu kesempatan yang mana Bapak Erick Thohir ini akan memilih siapakah yang akan menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia. Walaupun dia tidak mempunyai pengalaman di sepak bola Asia, tetapi melihat dari segi ilmu dan juga pengalaman ketika memimpin ataupun menjadi pelatih di beberapa klub-klub yang besar, sama ada di Asia ataupun di negara Eropa, itu menjadi salah satu pilihan kepada Bapak Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Ini merupakan salah satu bebanan juga ya untuk kita memilih siapakah yang menjadi kayaknya seperti bakalan untuk sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia. hanya bersama The Red Devils, pelatih asal Jerman itu menghadirkan trofi Liga Champions Asia pada tahun 2007. Ini pun Menurut bukan situs kaleng-kaleng. Transfermarkt, Holger Osix sudah menyatakan pensiun dari dunia kepelatihan. Meski begitu, kabarnya ia terbuka dengan tawaran pekerjaan apabila itu berada di belakang layar. Jadi, Direktur Teknis Timnas Indonesia bisa jadi opsi yang menarik baginya. Ini Kim Hak-bum. Selanjutnya ada nama dari Korea Selatan, Kim Hak-bum. Meski tak memiliki pengalaman sebagai direktur teknik, dirinya sudah berkecimpung di dunia kepelatihan sejak 1993 saat Kim menjadi asisten pelatih di salah satu klub lokal, Kookmin-bank. Jadi, Kim Hak-bum merupakan salah satu tokoh sepak bola yang cukup dihormati di Korea Selatan. Prestasi Coach Kim bersama timnas Korea juga tak bisa dianggap remeh. Ia membawa Korea Selatan U23 menyabet medali emas Asian Games 2018 yang kala itu diselenggarakan di Indonesia. Saat itu, skuad racikannya diperkuat oleh bintang Liga Inggris, Hwang Hae-chan dan Song Hyung-min.
FYI saja, Kim Hak Bum sangat mengenal dan paham betul gaya melatih Sinteyong. Ia bahkan dijuluki sebagai gurunya pelatih timnas Indonesia tersebut. Kim Hak Bum juga punya hubungan yang baik dengan Sinteyong saat sama-sama bekerja untuk Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Berbekal hubungan baik dan memiliki visi misi yang sama dengan Sinteyong, Kim Hak Bum barangkali jadi opsi yang pas untuk menggantikan peran Indra Syafri sebagai direktur teknik. Kurniawan Dewi. Jika nama-nama sebelumnya sulit terrealisasi, tak ada salahnya PSSI menggunakan tenaga lokal. Saat menjadi pelatih timnas U22 di ajang SEA Games kemarin, Indra Syafri mempercayakan posisi asisten pelatih kepada beberapa nama lokal. Salah satu yang menarik perhatian adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Di dunia kepelatihan, Kurniawan pernah menangani klub Malaysia, Sabah FC. Berkat posisinya itu, ia memberi kesempatan pada Sadil Ramdhani untuk evolve dan bermain di bawah kepemimpinannya. Selain itu, si Kurus, begitu sapaan akrabnya, sudah menimba ilmu sebagai asisten pelatih di salah satu klub Serie B, Como FC sejak 2022 kemarin. Mungkin CV Kurniawan tak secemerlang nama-nama lain yang muncul dalam daftar ini, tapi pengalaman dan dedikasinya terhadap persepak bolaan Indonesia sudah tak diragukan lagi. Dengan bekal belasan tahun berkecimpung di sepak bola Indonesia, Kurniawan bisa jadi opsi terakhir untuk mengisi posisi direktur teknis Timnas Indonesia. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Starting 11. Ngeri, nama besar yang bisa jadi direktur teknik Timnas Indonesia. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan nama-nama besar ya, sama ada di peringkat di Eropa, di Inggris ataupun di peringkat Asia, sepertinya di Korea Selatan. Dan yang paling penting guys, apabila kita lihat videonya tadi itu, permulanya itu kita menampakkan nama-nama besar daripada luar negeri Indonesia ya. Tapi akhirnya penutupan opsi pilihan daripada apa yang Bapak Erick Thohir yang akan memilih, yaitu menjadi direktur teknik Timnas Indonesia, adalah orang dari negara Indonesia. Salah satu pilihan bahwa bukan kaling-kaling juga untuk kita memberikan kesempatan kepada orang-orang lokal seperti di Indonesia itu untuk memimpin menjadi salah satu direktur teknik Timnas Indonesia. Jadi apapun guys, kita sudah melihat pelbagai cerita dan juga nama, pengalaman serta ilmu mereka juga, pengalaman memimpin sebagai pelatih di peringkat Asia dan sebagainya. Karena apa yang saya dapat lihat ataupun apa yang saya dapat mendengar bahwa untuk menjadi salah satu direktur teknik Timnas Indonesia ini perlu yang kebanyakan tadi itu mempunyai pengalaman ketika berada di Asia guys ya, sama ada di peringkat Eropa ataupun Asia, tetapi lebih kepada Asia karena kita akan melihat corak permainan di Asianya itu seperti apa ya. Kalau kita lihat di Eropa berbeda-beda ya, walaupun sepak bolanya itu sama, tetapi dari segi orang bilang teknik, dari segi fisiknya dan sebagainya, untuk kita menampilkan keterampilan ketika berada di lapangan hijau itu perlu disemak ya, perlu digilapkan agar sepak bola terutamanya di Asia itu perlu standing dengan negara-negara yang sudah bisa melonjak ya, nama-nama besar seperti di Eropa dan sebagainya. Jadi ini bagi saya Bapak Erick Thohir sebagai ketum ya PSSI di Indonesia sangat-sangat tegas ya, ataupun sangat-sangat menekankan bahwa perkara ini perlu diperpanjangkan, perlu diambil berat agar sepak bola di Indonesia terus melangkah menjadi salah satu negara yang akan disegani dan juga menjadi salah satu negara yang bisa memberikan cabaran ya, memberikan cabaran kepada negara-negara luar untuk kita melihat bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia itu semakin baik maju ke hadapan. Jadi itu adalah nama-nama besar ya untuk menjadi direktur teknik Timnas Indonesia. Untuk Coach Sinteyong dan Bapak Indra Syafri juga kita mendoakan semoga-moga dipermudahkan segala urusan. Bagi saya Coach Sinteyong merupakan salah satu pelatih yang menjadi nama besar untuk memperkembang dan meningkatkan pencapaian ya Timnas di Indonesia di peringkat senior. Begitu juga dengan Bapak Indra Syafri, karena beliau baru saja
membawa pulang medali emas ya ketika menjadi juara timnas U22 yang berada di Kamboja di Sukan SEA Games. Jadi itu adalah membuatkan kita akan berfikir bahwa perkara ini perlu dipertahankan agar pencapaian sepak bola di Indonesia akan terus diperkembangkan. InsyaAllah guys, itu saja daripada Uncle, pendapat dan komentar Uncle. Mungkin kalian bisa untuk memberikan pendapat dan juga komentar apa yang kita dapat lihat sebentar tadi. InsyaAllah kita akan sama-sama lihat dan silakan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.